Halo Dynamic, kembali lagi di channel YouTube kami. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas pemasangan peredam di Honda CR-V Turbo. Dirasa kurang senyap pada saat berkendara di jalan tol atau di jalan biasa, pemilik mobil ini langsung datang ke workshop kami untuk melakukan pemasangan peredam di bagian roda dan di bagian interiornya. Untuk lantainya juga kita peredam dari di bawah dashboard sampai ke bagasi. Untuk pemasangan peredam lantai ini hanya cukup satu layer saja. Setelah kita buka door trimnya, ternyata sudah ada peredam busanya ya, busa putih seperti ini. Pada umumnya mobil-mobil sekelas CR-V ini belum ada, cuma ada plastik doang. Nah ini sudah dikasih peredam busa. Untuk pintu depannya juga sama, sudah ada peredam busanya. Ini gunanya memang untuk menahan suara dari luar dan mengurangi getaran. Tapi hasilnya memang belum terlalu memuaskan. Oleh sebab itu, kita akan ganti peredam busa ini dengan peredam aluminium putih rubber. Nanti kita akan pasang 2 layer, bagian luar yang busa ini kita ganti peredam, lalu bagian dalam juga karena suaranya masih kayak kaleng ya. Nah, kita udah copot ini bagian busanya, jadi kita bisa lihat untuk bagian dalamnya. Di sini ada tulang-tulang, ada kabel originalnya. Hati-hati pada saat pemasangan peredam, jangan sampai kabelnya ini tersangkut. Lalu kita akan peredam ini full, bagian dalam dan bagian luar juga. Nah, kita bongkar juga untuk bagian lantainya dari bawah dashboard sampai ke bagasi. Pada panel sebelah kanan bagian belakang ini ada kompresor AC, jadi kita susah untuk menjangkau. Sedangkan pada panel bagian kiri belakang ini masih dapat dijangkau, jadi kita bisa pasang peredam di bagian ini. Nah, untuk bagian lantai ini cukup 1 layer, menggunakan aluminium putih rubber juga. Jangan terlalu menggunakan yang tebal karena karpet dasarnya itu sudah ada busa peredamnya. Mari kita lihat dari sisi bagian depan ini supaya lebih jelas bahwa sebelumnya memang tidak ada peredam yang menempel pada bagian bodi. Jangkauan kita mulai dari di bawah dashboard untuk pepasang peredamnya. Kecuali kalau mau full kita harus bongkar dashboard dan turun AC. Nah, ini kita akan pasang full semua sampai ke bagian ban serep dan bagian spakbor belakang kanan kiri ini sangat penting karena kebisingan roda juga ada di bagian ini. Nah, kita mulai dulu proses pemasangan peredam untuk layer pertama di bagian dalam pintu ini. Fungsi pemasangan peredam pada layer pertama bagian dalam ini tentunya dapat mengurangi kebisingan pada saat motor lewat atau saat kendaraan lain yang lewat. Dan tentunya pemasangan peredam di workshop kami selalu full, tidak ada bagian yang dipotong-potong. Kita bisa lihat ini sampai tulang pintunya aja kita tutup full, rapat, karena untuk memuaskan pelanggan kita harus masangnya ini tidak menyolong bahan. Dan tentunya hasilnya akan jauh lebih bagus. Walaupun menggunakan speaker standar, hasilnya bassnya akan jauh lebih terasa dengan menggunakan peredam full seperti ini. Dan peredamnya kita gunakan merek Ground Zero aluminium putih rubber, memiliki ketebalan 1,7 mili. Nah, kita lihat ini proses pemasangan di peredam pintu depan bagian dalamnya. Sama ya, kita pasangnya full, tidak ada bagian yang tidak kena peredam. Ya mungkin dari kalian sering menonton, wah kok Dynamic ini selalu menggunakan peredam Ground Zero. Ya memang customer juga carinya peredam Ground Zero ya guys. Selain itu kami merupakan dealer resmi dari Ground Zero dan peredam Ground Zero ini memang diakui di negara asalnya di Jerman. Sangat ringan dan sangat rekomendasi di mobil kesayangan Anda. Untuk lantai, mulai dari ban serep ini kita bisa lihat samping kanan kiri juga kita pasang full pemasangan peredamnya, dan setelah itu sudah kita pastikan menggunakan alat roller supaya peredamnya ini dapat merekat dengan baik dan sempurna pada bagian mobil ini. Selain merek Ground Zero, kita juga ada rekomendasi seperti merek Nito yang berasal dari Jepang atau Silent Coat berasal dari Latvia. Atau kalian juga bisa menggunakan merek lain yang kalian sukai, dan menurut kami gunakanlah peredam aluminium putih rubber. Karena peredam jenis aluminium putih rubber ini sangat ringan dan membuat mobil juga menjadi tidak berat. Kurang lebih untuk pemasangan peredam full seperti di Honda All New CR-V Turbo ini kira-kira sekitar 30-40 kilo atau ukuran satu anak kecil lah. Dan menurut kami masih wajar dan masih sebanding dengan hasil yang kita dapatkan, yaitu kabin menjadi lebih senyap. Nah, setelah pemasangan peredam di pintu lapisan pertama dan kedua, ini kita bisa lihat pada door trim ini pun kita pasang juga peredam model busa. Ini mereknya juga sama, Ground Zero, tipenya absorber. Fungsinya adalah untuk mengurangi getaran pada door trim dan juga getaran apabila saat motor lewat atau bus lewat gitu ya. Nah, ini jadi seperti ini, totalnya ini 3 layer di pintu. Ada 2 layer, di door trim 1 layer. Dan yang terakhir ini nggak kalah penting, pemasangan peredamnya pada panel spakbor bagian belakang yang untuk menutupi lingkaran ban ini. Nah, ini kalau dipasang di plastiknya ini sangat berkurang jauh ya untuk
kebisingan pada roda bagian belakang. Lalu yang terakhir kita akan melakukan pemasangan pada fender bagian luar di keempat roda Honda All New CR-V Turbo ini. Kita lihat terlebih dahulu fender bagian luarnya ini sudah ada penutupnya, covernya plastik untuk bagian depan dan belum ada perdam sama sekali ya. Kita akan taruh perdam di bagian bodi-bodi ini. Sebelumnya kita bersihkan dulu panel yang akan kita perdamkan supaya perdamnya dapat menempel dengan sempurna dan tidak mudah jatuh. Lalu untuk bagian belakang ini cover penutup fendernya modelnya beda ya, dia seperti bahannya karpet. Oleh sebab itu bahan yang dipakai untuk perdam roda depan dan roda belakang itu berbeda jenisnya. Setelah kita membuka bannya, lalu kita membuka cover fendernya ini, hasilnya seperti ini, masih kaleng, ada silen lemnya, penyambung buat bodinya ini, dan tentunya kita akan menggunakan perdam dari silent coat pada bagian fender roda belakang dan juga untuk fender roda depan. Kita bisa lihat dulu setelah kita bersihkan ini, masih kaleng semua ya, nanti bagian-bagian ini yang akan kita tutup dengan peredam. Rekomendasi dari kami bisa menggunakan perdam Nitto dari Jepang atau silent coat dari Latvia, karena memang perdam ini khusus digunakan untuk eksterior pada mobil. Seperti yang kita lihat di sini sudah terpasang perdam silent coat untuk eksterior mobil. Perdamnya ini daya rekatnya sangat kuat. Jadi kalian tidak perlu khawatir apabila melewati genangan air atau menerobos banjir, perdam ini tidak mudah lepas. Jadi pada lapisan pertama ini kita pasangnya di bodi mobil menggunakan silent coat tipenya Vibro, ketebalannya 2 mili. Fungsi pemasangan perdam pada fender ini dapat mengurangi kebisingan pada saat kita jalan di jalan tol maupun di jalan biasa. Per fender ini dibutuhkan kurang lebih sekitar 2 lembar peredam silent coat. Perlu diketahui untuk pemilihan peredam pada fender ini harus diperhatikan dengan baik ya. Google dulu, searching dulu peredam ini untuk di fender apakah bisa untuk tahan air dan daya rekatnya seperti apa, apakah kuat atau tidak. Nah, untuk lapisan keduanya pada bagian fender roda depan ini kita menggunakan silent coat isolator. Jadi untuk permukaan yang model plastik fendernya ini kita menggunakan perdam isolator. Ketebalannya cukup menggunakan yang 6 mili saja. Lalu untuk bagian fender yang di belakang karena bahannya itu model karpet, kita menggunakan silent coat absorber dengan memiliki ketebalan 15 mili dan bahannya ini tahan panas, tidak menyerap air, lalu lemnya ini mengandung fiber sehingga daya rekatnya sangat kuat, tidak mudah lepas. Jadi sekarang kita lihat proses pemasangan cover fendernya ini. Untuk bagian belakang, lapisan pertamanya menggunakan silent coat Vibro, untuk lapisan keduanya menggunakan silent coat absorber. Sedangkan pada bagian roda depan menggunakan silent coat Vibro, lapisan keduanya menggunakan silent coat isolator. Karena cover fendernya ini bahannya berbeda. Itu dia sebabnya kita adjust dengan bahan tersebut. Untuk lebih jelasnya tentang pemasangan perdam silent coat bisa kunjungi ke workshop kami atau kalian juga bisa searching di websitenya silent coat. Oke guys, sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang setia menonton di channel YouTube kami. Thank you.